Film dibuka di sebuah sungai perbatasan antara Korea dan Tiongkok. Ada tentara muda Jepang di dalam pos tersebut. Setelah diperiksa oleh Huang, granat yang ia lempar adalah granat palsu alias tipuan untuk memancing para tentara Jepang keluar dari pos tertutup tersebut. Huang pun memperlihatkan kepada tentara muda Jepang itu bahwa bom yang ia lempar adalah granat palsu alias tipuan. Dalam keadaan tertekan, tentara muda Jepang itu memukul tangan Huang sehingga bomnya jatuh ke tanah. Huang pun mengambil darah dari tentara Jepang tersebut dan menjadikannya sebagai tinta pada telapak tangannya. Dia kemudian membuat tulisan di dinding bertuliskan demi kemerdekaan Korea. Scene kemudian berpindah ke markas tentara elit Jepang. Diperlihatkan mayor bernama Mayor Jiro sedang membunuh dan menguliti seekor harimau yang sudah tak berdaya. Mayor Jiro didatangi oleh dua orang prajurit Jepang yang melaporkan bahwa pejuang kemerdekaan Korea lari ke perbatasan Rusia karena mendengar bahwa batalion elit sedang mengejar mereka. Prajurit pun bertanya kepada Mayor Jiro, apakah mereka dikejar atau dibiarkan ke Rusia. Lalu Mayor Jiro memerintahkan kedua prajuritnya itu untuk segera bersiap dalam operasi pengejaran itu. Tak lupa Mayor Jiro juga memberikan sebuah motivasi bahwa harimau lebih cepat daripada rubah dan tentara kekaisaran Jepang adalah pemburu harimau. Di sisi lain diperlihatkan Huang Haichul sedang berada di hutan bersama kelompoknya menemukan warga yang sedang mengungsi dari penjajah Jepang. Huang yang notabene-nya adalah seorang yang humoris kemudian menakut-nakuti penduduk tersebut dan bersuara layaknya penjajah Jepang kepada penduduk dan membuat penduduk itu bersembunyi kaget dan hampir menyerang kelompok Huang. Namun Byung-gu dapat menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa mereka adalah pihak perlawanan atas tentara Jepang. Setelah penduduk itu tenang, kemudian Huang pun meninggalkan mereka. Huang berpesan kepada mereka untuk bersembunyi dengan baik agar Jepang tidak menemukan mereka. Kemudian salah satu penduduk meminta untuk menyertakan mereka dalam barisan kelompok Huang. Hal itu juga atas permintaan salah satu rekan Huang. Namun Huang menolak karena dalam perang tidak seperti yang mereka bayangkan dan meminta anggotanya untuk berhenti berperilaku seperti orang dusun. Tetapi saat akan jalan, tiba-tiba Huang berubah pikiran dan menyetujui salah satu penduduk itu ikut dan akhirnya ikut dalam barisan Huang. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah goa. Karena awalnya anggota Huang memang orang kampung, lihat saja tingkahnya seperti baru saja melihat teropong. Mereka pun berbincang-bincang bahwa lokasi itu dijaga oleh seorang penembak jitu bernama Li Jangha. Tak lama setelah mereka beristirahat di desa dekat peristirahatan mereka ternyata sudah didatangi penjajah Jepang. Salah seorang penduduk desa melapor kepada Huang bahwa tentara Jepang sedang membakar desa. Kemudian diperlihatkanlah bagaimana bengisnya Jepang atas penduduk Korea saat itu. Mereka membunuh laki-laki dan menembak wanita dengan brutal, bahkan lansia yang tak berdaya pun lagi jadi amukan para tentara Jepang. Mereka membakar rumah-rumah layak. Kemudian diperlihatkan salah satu letnan penjajah yang bernama Arayoshi, di mana letnan Arayoshi berbicara dengan kepala desa tentang orang yang sedang ia bunuh bernama Lee Jinsung yang kabarnya sedang bersembunyi di desa itu. Namun karena tak ingin memberitahu orang yang ia cari, kepala desa pun diancam oleh Letnan Arayoshi dengan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun karena kepala desa benar-benar tidak ingin memberitahu keberadaan Lee Jinsung, ia pun berbalik ke arah warga dan mengatakan lari kalian semua, dan berbalik mengambil senjata yang ditodongkan oleh Letnan Arayoshi dan menembakkan kepalanya sendiri. Disinilah diperlihatkan bagaimana kejamnya penjajah Jepang atas rakyat Korea yang kembali membantai para penduduk Korea. Seorang anak kecil yang tidak menyadari kekacauan di luar rumah dan sedang bermain layang-layang, di mana Letnan Arayoshi melihat anak itu dan menembak benang layangan anak itu. Akhirnya anak itu pun mengejar layangannya. Saat mengejar layangannya, anak itu pun ditembak oleh Letnan Arayoshi. Kakaknya yang bersembunyi di balik batang jagung tak tega dan lari menghampiri adiknya yang sudah tak bernyawa lagi. Letnan Arayoshi ingin memenggal sang kakak dari adik yang tak bernyawa dan tiba-tiba
muncullah ketua penembak jitu yang tadi dibicarakan oleh Huang, yaitu Zhang He, yang langsung menembak mereka, membuat mereka ketar-ketir dan membuat pasukan Letnan Arayoshi panik dan berhamburan. Kapten Zhang He membabi buta seluruh penjajah tersebut bersama pasukannya. Dan tak lama, pasukan Huang juga datang membantu pertempuran itu, yang semakin membuat Letnan Arayoshi beserta pasukannya terpojok dan kocar-kacir melawan serbuan pasukan Zhang He dan pasukan Huang. Huang yang berusaha mengejar Letnan Arayoshi dengan senapannya untuk menembak Letnan Arayoshi, namun kemampuan Huang tidak begitu bagus, malah dia tidak mengenai Letnan Arayoshi dan hanya mengenai pohon. Letnan Arayoshi yang melihat Huang tidak memiliki kemampuan yang bagus untuk menembak, terlebih lagi ia membuang senapannya sehingga ia mengeluarkan pedangnya. Letnan Arayoshi meminta anak buahnya untuk menangkap. Namun Letnan Arayoshi ini tidak tahu bahwa Huang adalah pemain pedang handal yang hanya yang sedang melintasi sebuah sungai perbatasan Korea dan Rusia, di mana tentara elit yang juga menawan salah satu pejuang Korea yang kakinya sedang dirantai. Mayor Jiro yang memimpin batalion elit Jepang telah mengetahui kekalahan pasukan Letnan Arayoshi yang diminta untuk membunuh Lee Jin-sung, sang divisi pendanaan perjuangan Korea. Mayor Jiro kemudian meminta Letnan Kusunagi agar Letnan Arayoshi bisa bergabung dalam misi khusus melenyapkan pasukan pejuang Korea di Gunung Huang dan puncak Goryeo. Di hutan diperlihatkan Huang dan Zhang He beserta pasukannya. Huang dan Byonggu meminta Zhang He dan pasukannya agar tidak melakukan misi berbahaya itu. Perlu untuk diketahui bahwa Zhang He beserta anggotanya sedang menjalankan sebuah misi berbahaya, yaitu menghadapi batalion elit di sebuah gunung bernama Goryeo, di mana ia beserta pasukannya akan memancing pasukan elit ke puncak tersebut. Byonggu dan Huang sudah berusaha agar Zhang He tidak melakukan misi itu, namun Zhang He bersikeras bahwa jika misi itu tidak dijalankan, maka mereka akan kehilangan perbatasan terakhir mereka. Jika kehilangan perbatasan terakhir mereka, maka mereka akan kehilangan segalanya. Zhang He beserta prajuritnya pun kembali menjalankan misinya. Di puncak gunung Goryeo, terlihat Zhang He dan salah satu tentara pejuang memandangi dan merindukan kampung halaman mereka. Sudah 2 tahun mereka meninggalkan kampung halamannya. Lalu Zhang He mengatakan kepada tentara itu, "Apakah kamu menyesal menjalankan misi ini?" Ia pun menjawab, "Tentu tidak." Lalu kemudian flashback pun diperlihatkan, di mana Zhang He diberi sebuah cincin oleh sang ibu mereka melalui kakak mereka. Kakak Zhang He meminta cincin itu diberikan kepada calon istrinya suatu saat nanti. Namun Zhang He menolak dan mengembalikan cincin itu dan mengatakan kepada kakaknya, ialah yang harus memberikan cincin itu kepada calon istrinya Zhang He suatu saat nanti. Karena Zhang He sudah menganggap kakaknya sebagai ibu pengganti dari ibunya yang telah tiada. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba sebuah granat terlempar ke arah mereka. Zhang He pun mendorong kakaknya agar tidak terkena granat, dan ternyata, ya, Huang keluar dari persembunyiannya. Ternyata granat itu adalah granat tipuan Huang. Di sisi lain terlihat ternyata Huang adalah pelatih pasukan pejuang Korea. Huang menjelaskan kepada Zhang He bahwa satu-satunya cara untuk menghindar dari granat adalah lari dan menghindar. Zhang He marah karena malu dan dipermalukan oleh Huang di depan kakaknya. Kemudian ia mengambil batu dan menimpuk batu itu ke kepala Huang. Scene kemudian diperlihatkan Zhang He sedang diolok-olok oleh Huang dan Byonggu dalam perjalanan bahwa kakak Zhang He pasti masih cantik. Mereka pun sampai di sebuah kampung bernama Bongodong. Di sisi lain diperlihatkan pasukan pejuang Korea yang sedang mempersiapkan strategi di mana kapten penembak jitu Lee Zhang He bersama anak buahnya akan memancing pasukan elit penjajah Jepang ke Bongodong. Kemudian bergerak ke Gunung Huang dan memancing mereka ke Sancong. Kemudian diperlihatkan tentara elit ternyata telah sampai di Bongodong. Mayor Jiro yang melihat pasukannya mati terlihat sangat murka dan meminta pasukan pejuang Korea yang ditawan untuk memberikan rute jalan pintas ke Gunung Huang. Kemudian video diperlihatkan sosok yang selama ini dicari oleh penjajah Jepang, yaitu Lee Jin-sung. Lee Jin-sung mendatangi sebuah gubuk yang dihuni oleh kakek beserta penduduk lainnya. Kakek itu menyambut kedatangan Lee Jin-sung malam harinya saat mereka menghitung uang yang akan diserahkan ke pejuang yang ada di Manchuria. Tiba-tiba
Ya, ternyata tentara Jepang telah mengetahui keberadaan mereka dan membantai orang-orang yang ada di gubuk itu. Pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kusunagi itu sempat memburu Lee Jin-sung, namun salah satu penduduk rela mengorbankan. Namun tanpa disadari, tentara Jepang tidak mengetahui bahwa lokasi itu merupakan lokasi tempat persembunyian kelompok Huang dan kelompok Changha yang kemudian datang dan membantu Lee Jin-sung untuk kabur dan menyelamatkannya. Sesampainya di tempat aman, Changha bertanya kepada Lee Jin-sung bagaimana keadaan kakaknya. Namun Lee Jin-sung memperlihatkan sebuah bingkisan toples yang berisi abu mayat yang meneriakkan kemerdekaan pada 1 Maret lalu. Para tentara Jepang telah membakar semua orang yang meneriakkan kemerdekaan pada 1 Maret itu, termasuk kakak dari Changha. Kemudian salah satu pejuang wanita yang bernama Im Jae-hyun mengatakan bahwa ia bersama kakak Changha selama dalam penahanan, namun dirinya berhasil selamat. Kakak Changha menitipkan sebuah cincin untuk diberikan kepada calon istri Changha. Di bawah kaki gunung, Mayor Jiro bersama anak prajuritnya sedang menembakkan kembang api sebagai tanda bahwa mereka akan mengejar para pejuang Korea kemanapun larinya. Ia kemudian didatangi oleh Letnan Arayoshi yang baru saja kalah dalam perang melawan pejuang. Mayor Jiro memberikan sebuah peringatan bahwa mereka dan pasukannya seperti pengemis dan mengatakan, "Kau tak punya malu." Sempat mengelak, Letnan Arayoshi mengatakan esok hari tentara kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Letnan Kusunagi memaksa pejuang Korea yang ditawan untuk memberitahu persembunyian Changha dan Huang. Yang jika tidak dituruti, maka warga desa yang ditawan akan dieksekusi mati. Sedangkan tentara kekaisaran Jepang yang ditawan terlihat murung dan tidak senang karena di sampingnya pejuang Korea yaitu Gaedong sedang menikmati makanan yang sementara itu ia masih diikat. Ia pun marah dan menendang mangkok piringnya. Akhirnya Gaedong dan tentara muda Jepang itu pun berkelahi dan disaksikan oleh seluruh pejuang Korea lainnya. Tentara muda Jepang akhirnya terpojok karena tangannya diikat. Gaedong mengangkat kepala tentara muda Jepang itu dan memperlihatkan apa yang diperbuat oleh senegaranya. Changha datang melerai Gaedong dan tentara muda Jepang yang sedang berkelahi. Changha menodongkan senjata kepada tentara muda Jepang itu. Namun Huang datang dan menahan agar tidak membunuh tentara Jepang itu, karena jika membunuhnya mereka sama saja dengan tentara Jepang. Awalnya Changha tidak menuruti Huang dan melawan Huang, bahkan menampar Huang. Namun Huang berhasil menghentikan Changha. Tentu kita ingat tadi bahwa Changha sedang sensitif karena kematian kakaknya. Huang tahu kalau Changha sedang sensitif karena Huang adalah mantan pelatih Changha dahulunya. Bahkan Huang pernah ditimpuk batu oleh Changha karena dipermalukan di depan kakaknya. Chung Ming yang tadi memasak pun mendatangi tentara muda Jepang dan membawakannya makanan. Ia meminta kepada tentara muda Jepang itu untuk tetap hidup agar suatu saat kelak ia dapat menceritakan kekejaman orang Jepang atas Korea saat ia kembali. Di dalam goa, prajurit Huang ternyata menyembunyikan sebuah labu sedap yang ingin ia makan secara sembunyi-sembunyi dari rekannya. Namun saat akan memakannya, tiba-tiba seluruh rekannya pun melihatnya dan sepertinya dengan terpaksa ia pun berbagi dengan orang-orang yang ada di dalam gua itu. Ternyata selain kelompok soal nama ubi, karena mereka berasal dari provinsi yang berbeda-beda. Bahkan salah satunya menyatakan bahwa ini bukanlah ubi, tapi kumeli. Hal ini mencairkan suasana yang beberapa menit lalu sedang bersih tegang. Malam itu juga Huang bertekad membantu Changha dalam misinya. Awalnya Byonggu menolak, namun Huang berhasil meyakinkan Byonggu untuk membantu Changha dalam misinya. Pagi harinya Lee Jin-sung akan membawa uang yang dikumpulkan ke Bongodong. Pagi ini juga Changha dan Huang akan menyergap tentara elit Jepang di Bongodong. Chung Ming diminta Changha untuk membawa abu mayat yang dikawal oleh Gaedong. Tak lupa juga tentara Jepang ikut bersama mereka untuk menyerahkan abu itu ke komandan pejuang Korea. Di kamp tentara Jepang, Letnan Kusunagi sedang mendatangi Mayor Letnan Jiro memberikan kabar bahwa jumlah pejuang Korea semakin bertambah dan Lee Jin-sung bersama pejuang tersebut. Saat Letnan Kusunagi akan keluar dari tenda, Letnan Arayoshi masuk dan meminta kepada Mayor Jiro untuk memimpin pasukan serangan. Mayor Jiro pun tertawa dan mengatakan, "Apa jaminannya jika kau gagal?"
Letnan Arayoshi pun mengatakan, akan kuserahkan nyawaku. Mayor Jiro pun mengatakan kembali, nyawamu tidak lagi berharga. Namun Letnan Arayoshi berujar, aku tahu mereka dan aku tak akan gagal lagi. Mayor Jiro pun memotong jari Letnan Arayoshi dan mengatakan bahwa mereka sebelum darahmu mengering. Di sisi lain diperlihatkan Chung Ming, Gaedong, Im Jae-hyung, dan tentara muda Jepang sedang terlempar dari jendela camp itu. Ternyata itu adalah Huang dan kelompoknya yang sedang melakukan penyerangan untuk penyelamatan anak-anak yang ditawan. Chung Ming yang akan dilecehkan, Gaedong datang membantu Chung Ming. Gaedong masih kalah duel dengan tentara Jepang itu. Yukio pun datang membantu dan menusuk tentara Jepang itu, dan lagi-lagi tentara Jepang itu lebih kuat dari Yukio, sehingga Yukio pun ditusuk balik oleh tentara Jepang itu. Saat tentara Jepang itu ingin menghabisi Chung Ming, tiba-tiba Ibu Im Jae-hyung datang menembak kepala tentara Jepang itu dan langsung is dead. Di sisi lain, Huang dan Byung-gu ingin menyelamatkan tentara pejuang Korea lainnya. Ternyata pejuang Korea yang ditangkap itu telah mengenal Huang dari Changha setelah melihat pedangnya yang membawa pesan perlawanan. Ternyata pejuang ini memang sengaja untuk ditangkap sebagai umpang, dan Huang berjanji akan membebaskannya di lain waktu. Huang pun bergegas keluar dan pergi bersama tawanan yang dibebaskannya. Di sisi lain diperlihatkan Letnan Arayoshi yang sedang mengejar Changha baru sadar bahwa mereka sedang berada di dalam taktik pengecohan. Changha berhasil membunuh seluruh pasukan Jepang yang mengejarnya, namun masih menyisakan Letnan Arayoshi yang kembali kabur. Kemudian Letnan Kusunagi yang sedang memburu Le Jingsung, ia mendapati Le Jingsung sedang menaiki kuda. Ia bersama Gaedong dan Chung Ming. Dengan sombong ia berujar, akan kutunjukkan bagaimana militer sesungguhnya. Ia pun meminta penembak jitunya melumpuhkan Le Jingsung. Le Jingsung pun akhirnya tertembak, tapi masih bisa melarikan diri. Sesampainya di hutan, Le Jingsung mengorbankan dirinya dan mati tertembak. Tentara Jepang pun memeriksa dana yang dikumpulkan oleh Le Jingsung. Namun ternyata dana itu telah dioper ke Gaedong dan Chung Ming yang telah melarikan diri. Di sisi lain, Gaedong dan Chung Ming yang membawa dana itu kembali dikejar oleh Letnan Arayoshi yang kemudian ditambah lagi oleh Letnan Kusunagi. Di sisi lain diperlihatkan Changha kembali menyusun sebuah strategi untuk pengepungan tentara batalion elit. Changha meminta kepada Huang untuk ke Ngarai sebelum ke Bongodong, dan dia sendiri akan ke Bongodong. Huang mencoba menahannya, namun Changha kembali bersikeras bahwa dia adalah kapten tim dan bertanggung jawab atas segalanya. Di dataran rendah, mereka melihat Chung Ming dan Gaedong yang sedang dikejar-kejar tentara Jepang. Gaedong dan Chung Ming sampai di sebuah jurang puncak Goryeo yang membuatnya harus bersembunyi dari tentara Jepang. Dan tentara Jepang yang dipimpin oleh Letnan Arayoshi pun mencari mereka. Di sana Letnan Arayoshi bertemu dengan Letnan Kusunagi. Letnan Kusunagi sudah sadar bahwa ketika mereka mengikuti umpang para pejuang, maka mereka tidak akan mendapatkan pejuang tersebut, sehingga ia memutuskan untuk tidak mengejar dan memilih menetap di sana untuk menangkap Gaedong dan Chung Ming untuk mengambil uangnya. Gaedong kemudian didatangi oleh Huang. Huang menanyakan di mana Le Jingsung. Dari bahasa tubuh Gaedong dan Chung Ming saja Huang sudah tahu bahwa Le Jingsung sudah meninggal. Huang memberikan guci abu dan meminta Gaedong untuk memberikan guci itu kepada komandan saat mereka keluar hutan. Huang meminta mereka untuk tidak lagi masuk ke dalam hutan. Gaedong pun kembali melakukan perjalanan dan Huang kembali ke hutan untuk melawan Letnan Kusunagi dan Letnan Arayoshi. Changha yang kehilangan lokasi bersembunyi dari Letnan Arayoshi dan Letnan Kusunagi, sehingga ia memutuskan untuk turun gunung dan menjadi pancingan agar titik persembunyian dari tentara Jepang bisa dilacak oleh rekan-rekannya melalui tembakan. Di sisi lain diperlihatkan Letnan Kusunagi sudah melihat posisi dari Gaedong dan Chung Ming, sehingga ia meminta penembak jitunya menembak. Namun beberapa menit kemudian Changha beraksi turun dari bukit yang dilihat langsung oleh Letnan Kusunagi. Awalnya tentara Jepang mengarahkan tembakannya ke arah Gaedong. Kemudian Letnan Kusunagi meminta mereka untuk menembak ke arah Changha, karena terlebih lagi Letnan Kusunagi melihat bang kapten di lengannya, di lengan dari Changha, sehingga penembak jitu ukung itu memberondong Changha dengan peluru mereka. Namun tak satu pun yang mengenai Changha. Kemudian setelah sampai di bawah, barulah prajurit Huang dan Changha melakukan counter attack kepada pasukan Jepang itu. Dan mereka semua diberondong peluru oleh pejuang Korea.
bom dilempar oleh tentara Jepang yang membuat Changha terpental dan tak sadarkan diri. Kemudian ia berhalusinasi sedang melihat kakaknya yaitu Huanja, yang ternyata itu adalah Letnan Kusunagi yang sedang menodongkan samurai. Namun sebelum dihabisi oleh sang Letnan, Huang kemudian beserta pasukannya tiba-tiba datang dan membantu Changha melempar Letnan Kusunagi yang membuat sang Letnan pun terpental jauh. Prajurit Huang pun membantu Changha yang sudah tak berdaya. Kemudian disinilah diperlihatkan duel epik samurai Jepang dan jegal Korea. Duel pun dimulai. Duel yang sungguh sangat singkat, di mana pedang Huang patah dan patahannya tepat tertancap di leher Letnan Kusunagi yang membuat sang Letnan langsung is dead. Changha yang sudah tak berdaya meminta Huang beserta yang lainnya untuk meninggalkannya di sini sendiri karena pasukan batalion elit akan segera tiba. Namun Huang yang menganggap Changha sebagai adiknya harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Dan setelah tak lama Changha meminta Huang untuk pergi. Tiba-tiba maka mereka akan dibunuh. Saat Huang mengejar Mayor Jiro, ia melempar kembali sebuah granat. Namun Mayor Jiro beranggapan bahwa granat itu adalah palsu. Dan saat meledak, Mayor Jiro pun kembali terkena prank karena granat itu adalah granat asli. Kemudian Huang akhirnya bisa berduel dengan Mayor Jiro. Awalnya Huang terdesak, namun karena keahliannya memainkan pedang, ia berhasil memojokkan Mayor Jiro sehingga pedang yang dipakai oleh Mayor Jiro terlempar dan membuat Huang memiliki keuntungan besar. Ia pun menebas sang mayor dengan pedangnya tanpa belas kasihan. Namun ia tidak membunuh Mayor Jiro. Ia hanya meminta Mayor Jiro kembali ke negaranya dan menarik mundur prajuritnya. Namun karena keras kepala, Mayor Jiro mengambil samurainya untuk menusuk Huang dan sang mayor akhirnya is dead dan tentara Jepang harus menyerah atas tentara pejuang Korea. Kemudian diperlihatkan sang pengecut Letnan Arayoshi yang sedang bersembunyi mendapati kakek tua yang sedang alias berak di hutan. Letnan Arayoshi yang dalam keadaan takut pun kabur dari lokasi itu. Namun Pak tua yang sedang itu mengatakan, "Kau tidak akan bisa lari lagi karena seluruh hutan ini sudah dikepung oleh pejuang Korea." Kemudian diperlihatkan bahwa kakek yang sedang itu adalah komandan tertinggi pasukan pejuang Korea yang bernama Hong Byung-do. Letnan Arayoshi pun ditangkap. Kemudian setelah pertempuran, Huang mendatangi sang komandan, di mana komandan sangat kagum dengan aksi heroik Huang. Seluruh tawanan tentara Jepang pun diamankan dan film pun ditutup, di mana seluruh tentara Korea berada di puncak Goryeo untuk menaburkan abu dari para pejuang yang telah gugur. Film pun akhirnya berakhir. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah.